Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Mantap jaya. Lemas. Sudah makan belum? Belum. Dan sebelum ke materi, Bapak mau tanya, yang hari ini sakit siapa? Enggak. Apa? Kurang enak badan apa? Mas Bangin. Ya tidak masuk? Iya, alhamdulillah semua. Yang pertama, sebelum nanti kita praktek secara langsung, ya, sebelum kita ke lapangan, ada beberapa hal yang akan kita tentukan. Ada beberapa poin yang harus nanti kalian latih terkait dengan peraturan nanti dalam mata pelajaran psikokan. Ya. Bapak akan menciptakan budaya positif. Tahu nggak budaya positif? Apa budaya positif? Baik. Apa? Budaya yang selalu dilakukan baik. Budaya yang selalu dilakukan baik. Ada yang mau berkomentar? Apa itu budaya positif? Setiap hari pasti kalian melakukan budaya positif ketika kalian masuk ke sekolah. Salah satu contohnya apa? Nah, penerapan 5S. Apa 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu salah satu budaya positif yang ada di sekolah. Apalagi? Ketika waktunya sholat zuhur, itu termasuk positif kan? Membuang sampah pada tempatnya, itu salah satu budaya positif. Dari budaya positif tersebut, kita akan turunkan ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan sama peraturan. Di sekolah ada peraturan sekolah enggak? Ada. Kalau keyakinan sekolah ada enggak? Peraturan sama keyakinan. Kalau peraturan itu dananya langsung dari sekolah. Kalau keyakinan, ya, keyakinan yang akan kita buat nanti langsung dari kalian. Ya, kalian maunya seperti ini pada saat kegiatan pembelajaran. Ya, salah satu contoh keyakinan kelas yang pertama ada masalah disiplin waktu. Ketika kalian olahraga kalian jam 7. Artinya apa? Jam 7 kalian sudah di lapangan. Ya, kan Bapak kasih juga untuk ganti baju. Tapi karena kalian jam pertama, berarti kalian bisa ganti baju dari ya. Itu nanti salah satu contoh keyakinan. Terus saling menghargai, tidak membuli, ya, itu salah satu contoh keyakinan kelas juga. Nah, nanti Bapak akan memberikan kertas, silakan nanti kalian tulis lalu tempelkan di kertas. Nanti akan kita
kelompokkan bersama-sama sesuai dengan keyakinan yang kalian buat. Nah, kalau nanti bisa mencontohkan yang baik, tadi kan Bapak sudah menjelaskan ada yang namanya saling menghargai, ya, tidak mengejek, ya, saling membantu, ya, bergotong royong dalam mengambil alat olahraga, ya, boleh membawa minum pada saat olahraga. Itu salah satu contohnya, ya. Kalau di kelas, mungkin kalau mapel yang lain, kalau di kelas itu tidak mencontek, ya. Terus tidak berisik ketika pelajaran, tidak ngobrol sendiri ketika pelajaran, tidak main HP ketika pelajaran. Itu salah satu contoh-contoh keyakinan kelas, ya. Jadi silakan nanti kalian tulis keyakinan-keyakinan yang akan kita terapkan nanti pada saat di pembelajaran PJOK. Dan keyakinan tersebut harus kalian taati. Kalian membuat peraturan sendiri, jangan sampai kalian melanggar sendiri. Kita belajar bertanggung jawab. Paham ya? Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, ini saya bagi. Sudah semua? Sekarang kalau sudah semua, kita akan baca satu-satu. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, buang sampah ke tempatnya, jangan di meja teman. Sepakat enggak? Buang sampah berarti termasuknya apa? Kebersihan. Kita akan kelompokkan. Menjaga kebersihan, ya. Menjaga kebersihan itu wajib. Oke, selanjutnya baju bebas boleh dimasukkan, belum tidak dimaksudnya baju bebas boleh dimasukkan, boleh tidak dimasukkan. Oh, maksudnya baju olahraganya itu boleh dimasukkan atau dikeluarkan. Selanjutnya ada lagi nih, jam 07.15 sudah di lapangan. Berarti ada waktu 15 menit kalian untuk menuju ke lapangan, dari kelas ke lapangan. Terus olahraga diawali dengan pemanasan. Kalau ini pasti, ya, olahraga tanpa pemanasan ya sehat. Satu, bisa mengakibatkan cedera. Pemanasan itu wajib. Jika Pak Guru telat juga harus ada hadiah. Oh, masih hadiah Bapak berarti. Yang pertama tadi masalah baju. Masalah baju olahraga, setuju enggak? Terus masuknya jam 7.15. Ya, tapi kalian tetap jam 7 sudah di sekolah. Ya, karena apa? Kan ada waktu 15 menit untuk literasi kan?
Nah, olahraga diawali pemanasan ya. Kalau ini mesti wajib. Pak guru telah juga harus ada hadiah. Hadiah apa? Mau ngasih hadiah. Kalian sama bapak berangkatnya siapa dulu? Ya, bapak kan sudah di sini. Ya, dengan 7 pasti bapak sudah di sini, sudah di sekolahan, sudah sampai. Pertanyaannya, kalian berangkatnya duluan mana sama bapak? Ayo. Ya, itu. Berarti ini termasuk dalam kedisiplinan. Ini kedisiplinan. Ini. Ya Allah, kertasnya yang buat tulisannya. Ini sama seperti yang tadi. Pukul 07.15 sudah di lapangan. Sepakat ya ini ya? Ya, ini kedisiplinan. Selanjutnya, masuk pelajaran harus tepat waktu. Ya, ini pasti masuk ke disiplinan. Berbicara baik dan sopan, tertib saat pembelajaran. Berbicara baik dan sopan berarti ini masuknya ke tingkah laku, akhlak, ya. Berbicara baik dan sopan. Setuju ya kali ini ya? Ya. Ini harus ya. Ini kita masukkan di apa kita buat ini bagi perilaku masuk ini. Siswa masuk tepat waktu dan guru juga. Ya, sama seperti yang pertama ini. Terserah, ayo. Oke. Bayar denda kalau tidak tiket. Ya. Boleh ini, bayar denda kalau tidak tiket. Setuju enggak? Disepakati enggak? Ya, setuju. Ya, ini kan sebagai bentuk bukan hukuman tapi konsekuensi. Ya, konsekuensi kalian ketika kalian tidak pikir. Ya, ini kelas adalah rumah kalian. Ya, harus selalu dijaga kebersihannya, kenyamanannya. Disiplin. Ini coba lagi. Menggunakan baju olahraga dengan rapi. Ya, menggunakan baju olahraga dengan rapi. Nah, yang menuliskan ini siapa coba? Nah, apa Din? Maksudnya Din, rapi di sini rapi yang seperti apa? Oke. Berarti ini yang penting bajunya rapi, tidak kusut. Ya, boleh dimasukkan, boleh dikeluarkan. Orang kusut, orang mambu. Ini kan itu ya.
baju, masalah baju ini kedisiplinan. Baju olahraga dimasukkan. Tidak. Ya, dua sama. Sampai di lapangan tepat waktu boleh membawa minum sama. Ini sudah ada. Baju jangan dimasukkan. Ya, hilang 15 menit hukuman, boleh bawa minum. Sekali lagi kita hilangkan kata-kata hukuman. Ya. Adanya konsekuensi. Tadi apa? Tadi belum disepakati. Konsekuensinya apa kalau telat? Lari berapa menit? Lapangan mana? Kita nggak punya lapangan. Nah, kita punya halaman. Kita punya lapangan basket. Berapa kali? 5. Ya, kita ambil tengah-tengahnya 2,5. Ya, 3 kali ya. Ya, yang 2 angkat tangan. 2 kali, yang 2 kali. Ya, cukup. Oke. 3.000. Ya. Ganti yang ngacung. Ya. Disiplin. Ini sudah ada disiplin. Menggunakan peralatan dan fasilitas olahraga dengan benar dan bertanggung jawab. Perawat. Ya, artinya apa? Kalian setelah pakai itu dikembalikan. Ya, dikembalikan di tempatnya, bukan dikembalikan di kelas. Ya, kalian pakai bola, ya dikembalikan di Oke. Yang terakhir pendinginan. Ya, itu wajib. Ya, itu. Oke, dari kesepakatan kelas ini dari keyakinan kelas ini yang sudah kalian buat, yang pertama kalian harus membuang sampah tempatnya. Ya, berbicara baik, intinya kalian menjaga kebersihan. Selanjutnya disiplin. Ya, nanti jam 7.15. Baju silakan boleh dimasukkan, boleh tidak. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau nggak ada, silakan kita ke lapangan. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah langkahmu kan menuju gerbang cerah masa depan gemilang, berlandaskan etika budi pekerti. Kita
kita junjung integritas di hati. Genggam tangan dan kita pantang meragu. Song-song kejujuran berakhlak mulia. Mari semua jaga integritasmu. Kita wujudkan semansa bersmaju. Tolak korupsi, gratifikasi, belajar Pancasila. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur bangsa berjaya. Kita wujudkan bangsa berjaya. Bakti berkarya, cipta dan karsa, belajar berbudaya. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur bangsa berjaya. Satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa. Dia nambah lagi itu Bu Bella, lumayan Bu 6 bulan. Itu kalau Aris jadi itu suaminya juga ada cuti, jadi ibunya menyusui, suaminya juga menyusui 6 bulan. Karena di beberapa negara maju itu memang cuti 6 bulan demi generasi yang akan datang. Ia dapat ASI, dapat perhatian yang full. Bagus ini negara. Jangan lihat yang negatifnya lah negara. Kalau negatifnya itu ya ila yaumil qiyamah ya pasti selalu ada. Positifnya mari kita lihat. Saya katakan quote saya itu, saya bangga jadi orang Indonesia. Dan saya tidak pernah ingin dibanding-bandingkan dengan Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, bahkan dengan Jepang dan Finlandia pun saya nggak mau dibandingkan. Pendidikan di Finlandia bagus, ya is oke. Tapi Finlandia itu bukan kita. Negaranya cuma segitu itu aja. Ya kan kita ini dari mana Pak Miangas sampai Rorote, Masya Allah itu nggak gampang. Malaysia pasti. kenapa Indonesia nggak maju. Kita bangga sebagai negara Indonesia, kita bangga sebagai guru itu. Indonesia kita bangga sebagai guru SMA Negeri 1. Mestinya kan begitu dong. Aja ingat aja si bis. Nanti aja jelasin. Harus terbinas, jangan terenggiling. Saya kira begitu Bapak Ibu. Ya, Bu Bella, siapkan Bu proposal anak berikutnya. Suaminya biar ASN 6 bulan, ya, lumayan 3 anak, berarti 6 kali 3. 18 bulan, apa nggak enak tuh? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul atas sambutan yang telah disampaikan. Menyambung yang telah disampaikan oleh Pak Samsul bahwa kita sebagai guru itu yang utamanya bukan mengajar tapi mendidik, ya, mendidik. Dan serasi juga dengan yang disampaikan oleh teman-teman calon guru penggerak yang ada di depan kita. Mendidik
berarti memberikan sesuatu yang baik begitu, mengarahkan ke hal yang baik. Nah, teman-teman atau rekan kita hari ini akan menyampaikan apa tuh? Materi saya. Sadarilah langkahmu kan menuju gerbang cerah masa depan gemilang, berlandaskan etika budi pekerti, kita junjung integritas di hati, genggam tangan dan kita pantang meragu, song-song kejujuran berakhlak mulia. Mari semua jaga integritasmu, kita wujudkan semansa bersmaju. Tolak korupsi, gratifikasi, belajar Pancasila. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah, senyum sapa salam jadi budaya, generasi luhur bangsa berjaya. Kita wujudkan bangsa berjaya. Bakti berkarya, cipta dan karsa, belajar berbudaya. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah, senyum sapa salam jadi budaya, generasi luhur bangsa berjaya. Melangkah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Seorang guru harus menciptakan lingkungan positif dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa konsep yang harus dikuasai guru dalam melaksanakan kegiatan budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. 2, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara untuk menumbuhkan disiplin yang didorong dengan nilai-nilai kebajikan dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal.
Motivasi internal ini sesuai dengan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Sadarilah langkahmu kan menuju gerbang cerah masa depan gemilang, berlandaskan etika budi pekerti, kita junjung integritas di hati, genggam tangan dan kita pantang meragu, song-song kejujuran berakhlak mulia. Mari semua jaga integritasmu, kita wujudkan semansa bersmaju. Tolak korupsi, gratifikasi, belajar Pancasila. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah, senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur semansa berjaya. Kita wujudkan semansa berjaya. Bakti berkarya, cipta dan karsa, belajar berbudaya. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah, senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur semansa bersatu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah, senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur semansa berjaya. Kita wujudkan semansa berjaya. Ayo semua kita wujudkan semansa berjaya. Sadarilah langkahmu kan menuju gerbang cerah masa depan gemilang, berlandaskan etika budi pekerti, kita junjung integritas di hati, genggam tangan dan kita pantang meragu, song-song kejujuran berakhlak mulia.
Mari semua jaga integritasmu, kita wujudkan semansa bersmaju. Tolak korupsi, gratifikasi, belajar Pancasila. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum, sapa, salam jadi budaya. Generasi luhur, bangsa berjaya. Wujudkan bangsa berjaya. Bakti berkarya, cipta dan karsa, belajar berbudaya. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum, sapa, salam jadi budaya. Generasi luhur, bangsa berjaya. Melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum, sapa, salam jadi budaya. Generasi luhur, bangsa berjaya. Wujudkan bangsa berjaya. Semua kita wujudkan bangsa berjaya. Ya, ada temennya bawa bekal dipalak ya bahasanya ya. Sadarilah langkahmu kan menuju gerbang cerah masa depan gemilang. Berlandaskan etika, budi pekerti, kita junjung integritas di hati. Genggam tangan dan kita pantang meragu, song-song kejujuran berakhlak mulia. Mari semua jaga integritasmu, kita wujudkan semansa bersmaju. Tolak korupsi, gratifikasi, belajar Pancasila. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum, sapa, salam jadi budaya. Generasi luhur, bangsa berjaya. Wujudkan bangsa berjaya.
bakti berkarya, cipta dan karsa, belajar berbudaya. Kita satu melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur sebangsa kita satu melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur semasa berjaya. Wujudkan semasa berjaya. Ayo semua kita wujudkan semasa berjaya. Siswa yang harus disiplinkan dengan Sadarilah langkahmu kan menuju gerbang cerah masa depan gemilang. Berlandaskan etika, budi pekerti, kita junjung integritas di hati. Genggam tangan dan kita pantang meragu, song-song kejujuran berakhlak mulia. Mari semua jaga integritasmu, kita wujudkan semansa bersmaju. Tolak korupsi, gratifikasi, belajar Pancasila. Kita satu melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur sebangsa berjaya. Wujudkan sebangsa berjaya. Bakti berkarya, cipta dan karsa, belajar berbudaya. Kita satu melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur semasa berjaya. Satu melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya.
kemudian menunjukkan kekecewaan yang begitu mendalam. Gitu. Kemudian ketika kita sebagai teman, maka kita selalu membuat alasan-alasan kalau murid itu Sedarilah langkahmu kan menuju menghitung dan mengukur gerbang cerah masa depan gemilang, berlandaskan etika budi pekerti, kita junjung integritas di hati, genggam tangan dan kita pantang meragu, song-song kejujuran berakhlak mulia. Mari semua jaga integritasmu, kita wujudkan semansa bersmaju. Tolak korupsi, gratifikasi, belajar Pancasila. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya, generasi luhur semasa berjaya. Semasa berjaya. itu berbeda Bakti berkarya, cipta dan karsa, belajar berbudaya. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya, generasi luhur semasa bersatu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya, generasi luhur semasa berjaya. Wujudkan semasa berjaya. Ayo semua kita wujudkan semasa berjaya. Next slide. Oke. Ya, ini gambar yang akan dikatakan oleh diri. Ya, begitu berikutnya adalah terkait dengan segitiga resiko. Sedarilah langkahmu kan menuju Ya, bukan. gerbang cerah masa depan gemilang, berlandaskan etika budi pekerti, kita junjung integritas di hati, Ada 3 tahapan genggam tangan dan kita pantang meragu, song-song kejujuran berakhlak mulia. Mari semua jaga integritasmu, kita wujudkan semansa bersmaju. Tolak korupsi, gratifikasi,
kita satu melangkah bersama wujudkan integritas sekolah, senyum sapa salam jadi budaya generasi luhur bangsa berjaya. Bakti berkarya, cipta dan karsa, belajar berbudaya. Kita satu melangkah bersama wujudkan integritas sekolah, senyum sapa salam jadi budaya generasi luhur bangsa bersatu melangkah bersama wujudkan integritas sekolah, senyum sapa salam jadi budaya generasi luhur bangsa berjaya. Bapak Ibu, bertambah lagi ilmu kita dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita di kelas nanti. Tapi saya yakin karena kita juga baru tahu ada hal-hal seperti ini, pasti cukup memberikan pertanyaan dalam benak kita. Untuk itu dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo Miss Rini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya mengucapkan selamat kepada 3 orang rekan kita yang sudah mempresentasikan diseminasi terkait dengan kegiatan guru penggerak angkatan 10. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan kegiatan guru penggerak. Apakah tadi yang sudah dipresentasikan hanya ditujukan dari guru kepada peserta didik, ataukah ada keterlibatan dengan guru-guru lain yang nanti bisa menunjang kegiatan belajar peserta didik? Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan statement Bapak Kepala Sekolah. Kayaknya janggal aja sih kalau misalnya ada statement disiplin positif, berarti lawannya kan disiplin negatif. Tadi jawabannya lebih mengarah ke faktor eksternal dan intrinsik. Saya sih merasa kayaknya definisinya nggak seperti itu deh. Apakah hanya semata-mata disiplin positif berarti disiplin yang berawal dari si diri peserta didik itu sendiri misalnya, ataukah ada faktor yang lain? Karena yang namanya disiplin pasti muaranya melakukan tindakan-tindakan yang positif, terlepas itu dari diri sendiri maupun dari pihak luar. Contoh, ketika setiap pagi sebelum jam 7 saya sering jumpai di kesiswaan maupun di STP 2K berdiri gitu ya, untuk menunjukkan bahwa budaya positif masuk sekolah itu harus terus dilaksanakan sebelum jam 7 sudah berada di dalam lingkungan sekolah.
Walaupun itu faktornya dari luar, tapi kan mau tidak mau dari peserta didik ada rasa malu untuk datang terlambat. Yang kedua, kemudian yang ketiga ini agak banyak karena saya rasa penasarannya tinggi, jadi mohon dijawab dengan lugas ya. Tadi yang disampaikan memang masih dalam tataran teori ya, dan ada beberapa contoh yang sederhana seperti si Tommy dan Ibu Zulaiha tadi. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan motivasi Bu Dewi. Motivasi tadi Bu Dewi memaparkan ada yang tingkat rendah, ada yang tingkat tinggi. Kalau yang sampai tingkat tinggi, peserta didik mampu memotivasi diri, menghargai dirinya, dan apapun pencapaian yang dia peroleh, entah itu baiknya atau buruknya, dia bisa menerima. Mungkin yang harus diantisipasi adalah atau perlu disikapi peserta didik yang dia sudah berusaha sebaik mungkin, tapi ketika dia berusaha untuk menghargai dirinya sendiri, dia pun bermasalah, gitu loh. Dan itu seringkali terjadi, tidak diungkapkan. Dia stay cool, seolah-olah tidak apa-apa, tapi ternyata di dalam dirinya itu ada pergolakan batin. Nah, gimana cara kita mengatasi peserta didik dalam kondisi yang seperti itu? Kemudian yang keempat, ya banyak ya, nggak apa-apa ya, diborong nggak apa-apa ya, mungkin nanti Bapak Ibu Guru mau tanya ya silakan. Saya minta tolong slide yang penutup Pak Arif, tolong nih. Yang penutup yang tadi ya. Nah, ini sangat menarik ya. Kata-kata penutupnya ini dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, gitu ya. Saya garis bawahi, perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Berarti warga sekolah ini tidak hanya skupnya guru dan peserta didik, ada juga seperti bagian tata usaha, kemudian bagian keamanan, bagian penjaga kantin, penjaga sekolah. Nah itu kan juga termasuk warga sekolah. Nah terkait dengan program-program sekolah di mana melibatkan warga sekolah, ini saya tidak ingin di antara kita sebagai rekan guru itu ada friksi yang di mana berkaitan dengan tugas kita masing-masing selain mendidik, mengajar, membina, melatih, mengarahkan gitu ya. Kalau misalnya mengacu pada undang-undang guru ya atau Sisdiknas ya. Nah, paling tidak ini kan harus ada komunikasi yang apik, terutama antara pemangku sekolah dengan kita sebagai warga sekolah. Jangan sampai ada satu kebijakan yang itu berlaku untuk sebagian kaum-kaum tertentu, tetapi kaum yang lain itu tidak dilibatkan karena mungkin dalam tanda petik dia kurang aktif, dia kurang terlibat, dia pasif, dia tidak mendukung program-program sekolah gitu loh. Komunikasi ini penting gitu loh, tidak hanya dari pemangku kebijakan kepada kami guru yang akan melaksanakan, tapi juga keterlibatan dengan warga sekolah yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Rini atas pertanyaan yang telah disampaikan. Berikutnya langsung saja dijawab oleh ketiga narasumber kita. Bu Dewi Ekasari bisa mengawali atau Bu Disiplin positif. Ya. Saya awali dari nanti basis disiplin positif ya, mengenai kata-kata disiplin. Ya, tadi di awal ada pemantik mengenai ada disiplin positif, berarti ada dong disiplin negatif gitu. Apakah disiplin yang sudah kita laksanakan di sekolah itu kategori disiplin negatif atau positif? Contohnya ketika siswa harus datang tepat waktu di sekolah gitu ya, dan apabila terlambat ada konsekuensinya. Memang dalam pemahaman mengenai disiplin positif, mengapa kok ada embel-embelnya disiplin positif? Karena dalam teori mengenai disiplin mengarahkan miskonsepsinya adalah disiplin itu sebuah tatanan atau tata tertib yang harus dipatuhi
Artinya ada faktor eksternal yang mempengaruhi, gitu. Faktor eksternal yang mempengaruhi, mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti aturan tersebut. Itu yang dinamakan dengan kalimat atau kata disiplin saja. Maka kenapa kok ada disiplin positif? Nah, disiplin positif karena di dalamnya mengandung makna bahwa kita melakukan sesuatu atas kesadaran diri yang muncul dari motivasi intrinsik itu tadi. Sehingga ketika siswa mengetahui bahwa saya bersekolah di SMA 1, sudah mengetahui tata aturannya, tata tertibnya, dan saya sebagai siswa idealnya harus berangkat jam 7 maksimal, dan lebih dari jam 7 itu saya berarti kategori terlambat, tidak mematuhi aturan, dan saya tahu bahwa saya salah. Maka ketika siswa mengetahui bahwa hal itu salah, dia muncul kesadaran diri bahwa dia melakukan hal itu salah. Maka dari itu yang namanya disiplin positif, mengapa kok ada disiplin positif? Karena hal tersebut muncul dari diri siswa itu sendiri, bukan karena adanya dorongan atau paksaan dari orang lain. Ketika ada stimulus tadi seperti Pak Samsul katakan, segala sesuatunya pasti ada stimulusnya, ada pemantiknya yaitu di SMA 1 berangkat pukul 7. Setelah pukul 7 atau jam 6.55 gerbang sudah ditutup. Ada peraturan seperti itu misalkan. Itu kan namanya pemantik ya, atau stimulus yang harus direspon. Stimulus respon. Otomatis kita pikiran kita langsung mengacu pada tata tertib. Kalau tidak mengikuti tata tertib, berarti saya melanggar tata tertib. Dia berpatokan pada hal itu terus. Tidak menyadari bahwa kalau saya berangkat lebih awal, saya memiliki kelonggaran waktu lebih banyak, saya lebih santai, saya lebih pikirannya lebih luas, seperti itu. Untuk itu dalam pendidikan guru penggerak ini difokuskan pada disiplin positif supaya kita tidak mengacu pada aturan-aturan yang hal itu dari faktor eksternal, tapi kita mencoba untuk menumbuhkan rasa suka, rasa saling menghargai itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Gitu. Nah, memunculkan itu memang agak sulit, gitu. Memunculkan itu agak sulit karena itu merupakan komunikasi, kalau kita namanya intrapersonal, komunikasi intrapersonal yang itu muncul dari diri setiap individu. Dia bisa mengkomunikasikan tentang dirinya sendiri tidak, dalam keinginannya itu apa, terus kemauannya apa, lalu diinternalisasikan dalam perilakunya seperti apa, gitu. Dan disiplin positif ini tidak hanya tentang tata tertib saja yang itu tidak sesuai. Kalau disiplin itu mengenai tata tertib, kalau disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan. Sadarilah langkahmu kan menuju gerbang cerah masa depan gemilang, berlandaskan etika budi pekerti, kita junjung integritas di hati, genggam tangan dan kita pantang meragu, song-song kejujuran berakhlak mulia. Mari semua jaga integritasmu, kita wujudkan semansa bersmaju. Tolak korupsi, gratifikasi, belajar Pancasila.
Pancasila. Kita satu melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur bangsa berjaya. Kita wujudkan bangsa berjaya. Bakti berkarya, cipta dan karsa, belajar berbudaya. Kita satu melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur bangsa berjaya. Kita satu melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur bangsa berjaya. Kita wujudkan bangsa berjaya. Ayo semua kita wujudkan bangsa berjaya. Untuk kurang 5 bulan, tetapi jam 6.30 baru mandi atau baru bangun. Nah, itu dalam bentuk kalau bisa Sadarilah langkahmu kan menuju gerbang cerah masa depan gemilang. Berlandaskan etika, budi pekerti. Kita junjung integritas di hati. Genggam tangan dan kita pantang meragu. Song-song kejujuran berakhlak mulia. Mari semua jaga integritasmu. Kita wujudkan semansa bersmaju. Tolak korupsi, gratifikasi, belajar Pancasila. Kita satu melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur bangsa berjaya. Kita wujudkan bangsa berjaya. Bakti berkarya, cipta dan karsa, belajar
berbudaya. Kita satu melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum, sapa, salam jadi budaya. Generasi luhur semansa kita satu melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum, sapa, salam jadi budaya. Generasi luhur semansa berjaya. Wujudkan semansa berjaya. Ayo semua kita wujudkan semansa berjaya. Bapak Ibu bisa yang tidak harus belajar mengenai kalimat verbatim, kalimat yang untuk konseling gitu, yaitu dengan segitiga restitusi atau restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini tadi Pak Rizal menyampaikan tentang segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Misalkan kita memiliki masalah apapun yang dihadapi oleh siswa, kita bisa menggunakan salah satu senjatanya ini. Tapi kalau Bapak Ibu guru BK itu menggunakan senjatanya banyak, ada 15 pendekatan kalau nggak salah. Hafal semua nggak Pak Elo 15 pendekatan? 1. Dan kayaknya dua si Citok ya. Sing hafal si Citok. 15 pendekatan itu harus disesuaikan dengan masalahnya. Tapi kalau ke Bapak Ibu guru yang lain atau guru penggerak bisa menggunakan ini. Salah satunya menstabilkan emosi, yaitu caranya ini tanya. Ketika siswa merasa down banget, aku tuh pengen seperti itu, tapi tuh saya kok tidak diterima ya di lingkungan tempat saya. Saya merasa dikucilkan sama teman saya merasa nggak punya teman. Padahal saya sudah berusaha untuk mendekati mereka. Saya tuh merasa tersiksa, saya tuh kayak dibully deh gitu. Pasti ujung-ujungnya saya itu pasti dibully deh. Nah, kita bisa menggunakan pertanyaan atau pernyataan. Setiap orang itu memiliki masalahnya masing-masing. Kamu pun juga pasti punya masalah. Salah satunya ini kan. Dan setiap orang itu memiliki kesalahannya masing-masing. Ibu juga punya masalah, ibu juga pernah salah, kamu pun ternyata punya salah. Salahmu apa, ayo? Dia bisa jawab pertanyaan itu. Iya Bu, salahku tuh nggak bisa bersosial misalkan. Nah, dia sudah mencari, dia sudah melakukan menstabilkan identitasnya bahwa saya tidak mampu bersosialisasi. Nah, ketemu identifikasi pertama. Lalu ditambah lagi pertanyaan, kamu tuh bukan satu-satunya orang yang punya masalah. Semua orang tuh punya masalah. Jadi kita ngobrolnya tuh dari hati ke hati, jangan dari hati ke hati. Kalau dari hati ke hati nanti diam-diaman. Kita itu ngobrolnya berempati, bahwa aku pun bisa merasakan apa yang kau merasakan. Itu namanya empati. Yang kedua, tahapan kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dia tahu salah kalau saya tidak bisa bersosial, atau saya menarik diri dari teman-temannya sehingga saya tidak bisa punya banyak teman. Nah, pertanyaan yang harusnya kita lakukan adalah tidak menjudge bahwa dia itu salah, tapi adakah cara yang lebih efektif kalau kamu bisa diterima teman-teman kamu? Kamu punya cara nggak biar bisa dekat sama teman-teman kamu? Jadi keputusan itu tidak dari saya si konselor atau saya si guru, tapi siswa menemukan caranya sendiri. Coaching gitu, Pak Haji. Kalau sama anak-anak biasanya
cerah masa depan gemilang, berlandaskan etika budi pekerti. Kita junjung integritas di hati, genggam tangan dan kita pantang meragu. Song-song kejujuran berakhlak mulia. Mari semua jaga integritasmu. Kita wujudkan semansa bersmaju. Tolak korupsi, gratifikasi, belajar Pancasila. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur semansa berjaya. Kita wujudkan semansa berjaya. Bakti berkarya, cipta dan karsa, belajar berbudaya. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur semansa bersatu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur semansa berjaya. Kita wujudkan semansa berjaya. Ayo semua kita wujudkan semansa berjaya. Papan yang tetap ada itu ya. Itu sudah ada papan 3. Sadarilah langkahmu kan menuju gerbang cerah masa depan gemilang, berlandaskan etika budi pekerti. Kita junjung integritas di hati, genggam tangan dan kita pantang meragu. Song-song kejujuran berakhlak mulia. Mari semua jaga integritasmu. Kita wujudkan semansa bersmaju. Tolak korupsi, gratifikasi, belajar Pancasila. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum
bakti berkarya, cipta dan karsa, belajar berbudaya. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur semasa kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur semasa berjaya. Wujudkan semasa berjaya. Ayo semua kita wujudkan semasa berjaya. Harus dilaksanakan, apalagi mereka yang dalam tanda petik Sadarilah langkahmu kan menuju gerbang cerah masa depan gemilang. Berlandaskan etika, budi pekerti, kita junjung integritas di hati. Genggam tangan dan kita pantang meragu, song-song kejujuran berakhlak mulia. Mari semua jaga integritasmu, kita wujudkan semansa bersmaju. Tolak korupsi, gratifikasi, belajar Pancasila. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur semasa berjaya. Kita wujudkan semasa berjaya. Bakti berkarya, cipta dan karsa, belajar berbudaya. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur semasa kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya. Generasi luhur semasa berjaya.
masa depan gemilang, berlandaskan etika, budi pekerti. Kita junjung integritas di hati. Genggam tangan dan kita pantang meragu, song-song kejujuran berakhlak mulia. Mari semua jaga integritasmu, kita wujudkan semansa bersmaju. Tolak korupsi, gratifikasi, belajar Pancasila. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya, generasi luhur semansa berjaya. Kita wujudkan semansa berjaya. Bakti berkarya, cipta dan karsa, belajar berbudaya. Kita satu, melangkah bersama, wujudkan integritas sekolah. Senyum sapa salam jadi budaya, generasi